Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah ilmu kurtana, pertemuan ketiga, pengukuran jarak dan sudut. Apa itu jarak, apa itu sudut? Sudut ini banyak menggunakan trigonometri, rumusnya. Kalau jarak itu menggunakan sentimeter, meter, milimeter, sentimeter, meter, dan kilometer. Pengukuran sudut dan jarak. Satu, pengukuran sudut. 1.1 jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut, apalagi di lapangan banyak bermacam-macam sudut. Kemudian pembacaan besaran sudut, kita baca besaran sudut itu berapa besarnya sudut itu. Kemudian pengukuran jarak, ini kata bapak tadi, kalau jarak ini, kalau sudut itu pakai ini sudut, kalau jarak ini menggunakan kilometer, meter, sentimeter. Satu jenis pengukuran datar, ada pengukuran datar, kemudian ada pengukuran miring, kemudian ada beda tinggi. Dari datar, miring, ada beda tinggi, itu bermacam-macam nanti. Ini tergantung kontur yang ada di lapangan. Pengukuran dengan titik silang. Pengukuran dengan titik silang ini banyak ke arah-arah bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang agak berbeda, beda tingginya. Rambu ukur, nanti ada rambu ukur. Biasanya rambu ukur ada per 5 cm, itu untuk theodolit, waterpass, dan lain sebagainya. Nah, ini jenis sudut. Ada sudut datar. True bearing merupakan sudut lancip yang dibentuk oleh garis meridian bumi atau bujur dengan garis atau arah bidik. Kemudian besaran sudut ukurannya dihitung dari meridian utara atau selatan ke arah timur atau barat. Jadi ada lintang selatan, lintang utara, lintang barat. Ini adalah gambar true bearing sebelah kiri. Azimut merupakan sudut yang dibentuk antara garis utara atau selatan bumi dengan arah pengukuran ke timur atau ke barat sesuai dengan bezel atau kompas yang digunakan. Nah, ini sebelah ini adalah bentuk kompas. Ada 135 derajat, bujur barat, selatan timur. Kemudian kisaran besaran sudut 0 sampai dengan 360 derajat atau 0 gravitasi sampai 400 gravitasi. Tapi yang ini yang gravitasi ini tidak pernah kita pakai, kita menggunakan hanya derajat. Besaran sudut hasil pembacaan yang ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Kenyataan bahwa jarum magnet tidak mengarah ke kutub utara selatan bumi tetapi menyimpang ke utara selatan kutub magnet bumi. Kutub magnet merupakan daerah yang luas dan pada daerah tersebut jarum magnet dan akan bergerak tegak tempat menjauh dari daerah magnet umumnya akan membentuk sudut delinasi yang umumnya dengan besaran yang berlainan. Namun ada pula yang mempunyai sudut delinasi sama. Penyimpangan terjadi karena posisi kutub magnet utara selatan bumi tidak tepat berada di kutub utara selatan bumi dan akibat pengaruh medan magnet besaran yang merupakan gabungan semua gaya magnet di permukaan bumi menarik jarum magnet untuk mengarah ke kutub magnet. Penyimpangan tersebut dinyatakan sebagai deklinasi. Deklinasi atau sudut penyimpangan merupakan sudut yang bentuk dari arah jarum magnet terhadap utara selatan bumi yang sesungguhnya. Ini gambarannya. Ini deklinasi timur, arahnya cenderung arah ke kanan. Kemudian ada deklinasi barat ke kiri. Kalau kita tegak lurus yang tadi ke kanan, kalau sebelah kiri, terbaliknya sebelah kanan ke kiri. Itu deklinasinya. Tempat-tempat yang berdeklinasi sama ditarik garis maya dan garis tersebut dinyatakan sebagai isogonik
Garis isogonik di peta dinamakan isogonik chart. Di samping itu ada pula tempat-tempat yang mempunyai deklinasi 0, tempat mengarah utara, selatan kutub bumi, dan garis yang menghubungkannya dinamakan agonik. Sudut deklinasi setiap tahunnya berubah-ubah, bahkan setiap hari terjadi perubahan. Ini akibat rotasi bumi dan kejadian-kejadian alami, sehingga peta isogonik pun terjadi perubahan-perubahan. Tahun 1960 diperkirakan letak areal magnet utara sekitar titik perpotongan 75 derajat lintang utara dan 101 derajat bujur barat. Letak areal magnet selatan sekitar berpotongan 67 derajat lintang selatan dan 148 derajat bujur timur. Local attraction, pengaruh lokal, sama dengan gaya tarik setempat, merupakan pengaruh suatu kejadian yang bisa terjadi pada daerah-daerah pegunungan atau vulkanik. Karena gravitasi ini pengaruhnya, gaya garis magnetik yang mengarah jarum magnetik pada kompas sering berubah arah dengan adanya tambang, deposit mineral, atau kabel transmisi listrik. Nah, kalau kabel transmisi listrik ini banyak pengaruhnya, termasuk yang di bawahnya, di bawah transmisi listrik yang tegangan tinggi khususnya. Bahkan benda-benda yang terbuat dari logam seperti tiang listrik, alat berat, tapi tiang listrik ini sudah hampir tidak lagi menggunakan besi, banyak menggunakan semen, alat berat, tangkai payung, pulpen, atau penghasil logam dapat mempengaruhi arah jarum magnet. Pada pengukuran keteknikan kehutanan bisa menggunakan defleksi angle, sudut-sudut pelurus, dan interior angle, sudut dalam. Nah, ini sudut pelurus merupakan sudut yang dibentuk dari perpanjangan garis melalui suatu titik atau sudut yang dibentuk antara perpanjangan pandang belakang dan pandang depan. Sudut dalam merupakan sudut yang dibentuk dari dua sisi yang berdekatan pada suatu poligon. Jadi ini yang sudut pelurus yang sebelah kiri Bapak. Kemudian ada sudut dalam yang sebelah kanan. Ini P adalah sudut dalam, ini P-nya. Kemudian D sudut, yang P itu sudut pelurus, yang D itu sudut dalam. Besaran jumlah sudut dalam suatu poligon sama dengan pi-2 dibagi 180 derajat. Besaran sudut pelurus dengan asumsi bahwa pelurus kanan dan kiri mempunyai tanda yang berlawanan. Bila terjadi pengaruh lokal, maka diperlukan pandangan pengukuran muka dan belakang terhadap suatu titik agar dapat mengoreksi pengaruh tersebut dan menghitung ulang arah sudut yang benar. Bila besaran ukuran pandangan muka dan belakang berbeda, maka perlu menentukan sudut arah dengan cara pengamatan penginderaan. Arah merupakan pandangan depan yang dibentuk dari pandangan belakang atau sebelumnya sebagai garis patokan. Sudut dibentuk merupakan sudut arah. Ini sudut arah alfa. Katakan pengukuran bergerak dari A ke B terus ke C, maka arah AB pandangan ke belakang. Kemudian arah BC itu pandangan ke muka. Kemudian ABC sama dengan alfa adalah sudut arah. Sudut arah tidak menentukan arah timur, selatan, atau barat, sehingga dalam pengukuran diperlukan dua titik yang telah diketahui azimutnya agar dapat ditentukan posisi titik-titik atau garis berikutnya. Katakanlah saja pengukuran ABC. Nah, yang ini ABC, ABC. Pada gambar sebelah kiri Bapak, titik AB membentuk garis yang diketahui azimutnya. Alfa 1 sama dengan 45 derajat
UB dan arah BA pandangan belakang. Selanjutnya arah pengukuran dari titik B ke titik C dengan membentuk sudut terhadap garis BA sebesar 110 alfa 110 derajat. Sudut arah azimut BC pandangan muka diperoleh dengan alfa dikurang alfa 1 sama dengan 110 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 65 derajat dalam kurung alfa 2. Ini sudut tegak 2. Sudut tegak dibentuk dari bidang tegak vertikal ke atas. Sudut ditentukan, ini ada gambar sebelah kiri Bapak ini. Sudut ditentukan dari garis tegak yaitu berupa sudut zenit atau Z atau sudut nadir dengan besaran maksimal sebesar 180 derajat. Sudut miring lapangan dibentuk dari bidang datar horizon terdiri dari sudut elevasi atau depresi. Besar sudut elevasi dan depresi diperoleh dari ini 90 derajat dikurang Z. Pembacaan besaran sudut. Ada sudut datar, ada besol, pengukuran azimut secara langsung. Ini 90 derajat, ada OB, ada OQ, dari OB ke OK. Kita lanjutkan. Langkah-langkah pengukuran atau pembacaan. Gambar sebelah kiri menunjukkan yang tadi, kedudukan awal teropong di mana skala piringan datar 0 derajat, berimpitan 0 derajat UMB. Dua arah teropong ke rambu, misal pengarahan ke timur. Setelah pengukuran rambu di tempat rambu tepat untuk pembacaan, baca sudut melalui mikroskop dan terbaca misal 37 derajat. Besaran sudut yang terbaca merupakan azimut yang terbaca langsung didasarkan dari utara magnet bumi ke arah pembidikan rambu 37 derajat UTM. Ini pengukuran azimut secara tak langsung. Kalau tadi secara langsung, ini secara tak langsung. Ini secara tak langsung ini pengukuran pembacaan. Gambar di sebelah kiri tadi menunjukkan kedudukan awal teropong di mana skala piringan datar 35 derajat berimpitan dengan 180 derajat sama dengan 0 derajat. Dua arah teropong, misal pengarah ke kanan timur setelah mengarah ke rambu tepat. Untuk pembacaan, baca sudut melalui mikroskop dan terbaca misal 97 derajat. Besaran sudut yang terbaca tidak merupakan azimut yang terbaca langsung. Perhitungan hasil pembacaan 97 derajat dalam kurung 97 derajat sampai dengan 35 derajat sama dengan 6. Ini Bapak ulangi, 97 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 62 derajat UTM. Nah, ini sudut tegak. Ada Z, ada beta, ada alfa. Z itu zenit, beta elevasi, alfa itu sudut depresi. Ini rumusnya. Bila sebesarannya ini, kita lanjutkan. Ini pengukuran jarak. Jarak merupakan rentang hubungan terpendek antara dua titik. Jauh rentang antara dua titik dinyatakan dalam satu ukuran panjang. Kedudukan kedua titik tersebut bisa posisi datar atau sejajar dengan bidang datar disebut jarak datar. Posisi miring membentuk sudut lancip dengan bidang datar disebut jarak miring di lapangan. Posisi tegak membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang datar disebut jarak tegak beda tinggi. Jarak tegak beda tinggi 90 derajat ke atas. Jenis pengukuran atau pengukuran datar, pengukuran miring, dan beda tinggi. Pengukuran secara garis besar terbagi dua jenis pengukuran yaitu secara langsung dan tidak langsung. A. Pengukuran secara langsung adalah pengukuran jarak antara dua titik tidak begitu jauh atau pada hamparan lahan yang tidak begitu luas. Pengukuran ini dilakukan dengan cara sederhana. Ada peralatan ukur yang digunakan gala, pita ukur, atau rantai ukur. B.
Pengukuran jarak secara tak langsung. Pengukuran jarak antara dua titik cukup jauh atau pada hamparan lahan yang cukup luas, pengukuran dilakukan secara optik atau elektronik. Peralatan ukur yang digunakan berupa alat optik, manual atau elektronik, ada waterpass, ada theodolit, ada total station. Kemudian sekarang ada aplikasi yang ada di HP, itu menggunakan beberapa aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang sangat modern menggunakan satelit, cukup di HP bisa mengukur jarak, tetapi berbeda dengan pengukuran jarak antara manual dengan yang tidak manual. Pasti ada perubahan karena satelit berpengaruh terhadap jarak yang ada di bumi. Pengukuran dengan alat pesawat optik dikenal 4 unsur yang berperan, yaitu benang silang, stadia, rambu ukur, sudut datar dan sudut tegak, dan nifo, gelembung datar. Pengukuran datar. Pengukuran datar. Pengertian pengukuran jarak datar bila kedudukan garis bidik teropong sejajar dengan bidang datar. Sudut miring sama dengan 0 derajat. Pengukuran datar ini lebih dikenal dengan penyipat datar, diuraikan tersendiri, nanti ada penyipat datar. Pesawat ukur yang digunakan berupa Basal Trace Montage BTM atau theodolit atau total station. Kalau yang di atas tadi, alinea pertama itu berupa waterpass yang biasa. Nah, ini adalah jarak datar pada pengukuran datar pesawat Basal Trace Montage. Ini dari sumbunya, ini yang diukur. Kita lanjutkan. Nah, ini rumus dasar perhitungan. D sama C plus D besar kali B besar. Berarti D besar sama dengan dalam kurung D dibagi B tak terhingga FP. C jarak, di mana C jarak titik api fokus ke busur lensa sangat kecil, 0 sehingga diabaikan. Tetapan D bilangan pengali dalam menentukan jarak besaran telah ditetapkan, umumnya bernilai 100. Nilai B sama dengan selisih nilai antara dua penjajah benang, yaitu di rambu benang atas dan benang bawah. Nah, ini contoh tinggi pesawat setelah diusur 1,4. Ini ada contoh. Setelah terpotong bidik ke arah rumbu dibaca benang atas AB dan benang bawah BA adalah 1,25 dan 1,55. Tetapkan D sebesar 100. Nah, ini seperti rumusnya. 1/2 AB sama dengan AT sama dengan TB. Ini hasil perhitungan terakhir mendapat 30 meter perhitungannya. Nah, ini jarak pada pengukuran datar pesawat theodolit. Ini yang theodolit. Ini bisa nanti dilihat, dipelajari. Di sini ada sumbu F. Ini. Kemudian ini contoh perhitungan. Hasilnya 40 meter. Ini bila tetapan D diketahui, maka cara berikut dapat digunakan sebagai pegangan untuk menetapkan D sebagai berikut. Cari lokasi datar sepanjang 50 meter atau 100 meter. Dirikan pesawat posisi datar dan usahakan tinggi pesawat bernilai genap, misal 1,30 meter, 1,40 meter. Dirikan rambu ukur posisi tegak dengan jarak pesawat sesuai dengan diinginkan. Arah teropong ke rambu ukur dengan tinggi arah bidik sesuai dengan tinggi pesawat. Baca kedua benang atas, benang bawah pada bayangan rambu dalam teropong dan hitung selisih antara B. Tentukan tetapan D, yaitu sebesar D dibagi B. Nah, ini contoh lagi. Contoh ini perhitungannya. Boleh silakan diperhatikan di sini. Tinggi pesawat setengah ukur 1,4, jarak antara pesawat rambu ukur. Ini bukan pesawat terbang, ini pesawat yang menggunakan theodolit, menggunakan waterpass ini. Ini rata-rata menggunakan waterpass. Nah, ini pengukuran miring. D sama dengan C plus D kali D kali B. Nah, ini jarak datar pada pengukuran miring. Ini pengukuran miring, tapi jarang digunakan pengukuran miring ini, agak lebih sulit.
Kalau nanti alatnya ada, nanti kita coba praktikum di lapangan untuk pengukuran datar, pengukuran miring. Nah, ini hasil contoh hasil pengukuran. Ini penyelesaiannya hasilnya 25,55. Nah, ini penentuan beda tinggi. Pengertian beda tinggi selisih antara dua titik, jadi dua titik A dan B, atau tempat yang tingginya berbeda. Untuk mengatur beda tinggi antara dua titik atau tempat dapat dilakukan dengan pengukuran datar atau miring. Beda tinggi pada pengukuran datar ini dari P ke T. Ini pengukuran beda tinggi. Ini pesawat apa, bukan pesawat, alat-alat ukur ini. Nah, ini pengukur tinggi miring, pengukur beda tinggi miring. Yang ini contoh lagi, silakan diperhatikan di sini. Ini juga pengukuran tinggi pesawat menggunakan miring. Ini contoh-contoh ukuran dengan titik silang. Cara ini dilakukan bila terjadi kerusakan pada benang silang tanda sehingga hanya titik silang setengah yang tampak dalam lensa. Agar alat atau pesawat dapat digunakan, maka dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut. Setelah tinggi pesawat diukur, bidik teropong ke arah rambu, ke arah sebelah atas dari titik tengah T. Tinggi titik tengah pada rambu sesuai dengan tinggi pesawat. Kemudian baca angka pada rambu dan sudut tegaknya. Ubah arah bidik pada pembaca lainnya. Arah ke sebelah bawah dari titik tengah. Kemudian baca angka pada rambu dan sudut tengah. 3. Hitung masing-masing sudut miringnya yang diperoleh dari masing-masing sudut tegaknya. Hitung jarak dengan rumus D sama dengan B. Dalam kurung tangan alfa plus minus tangan beta. Nah, ini garis datar berbeda di bawah kedua garis bidik. Ini garis datar berbeda. Ini contoh, salah satu contoh, silakan diperhatikan. Ini contoh juga. Ini pembacaan pertama. Ini adalah rambu ukur. Ini ada yang warna merah. Ini ada yang warna hitam. Saat rambu ukur akan dibaca melalui benang, silang hendaknya berdiri tegak lurus pada bidang datar permukaan bumi. Jadi tegak, waterpass dulu, tegak, jangan miring-miring. Ini perhatikan selisih antara BA, BT, BTA. Ini. Kemudian ini juga masih teodolit. Kalau itu tadi BTM. Ini teodolit 5 benang. Ini pembacaan rambu ukur dengan E. Cara ini dengan menghitung banyaknya huruf E yang berada di antara dua benang silang atau pada 3 benang silang. Sudut E menunjukkan bahwa perbandingan bawah 5 cm atau 5 meter di lapangan. Ini diperhatikan. Nah, ini pembacaan rambu ukur dengan benang silang. Rumus perhitungannya berbeda, ada 3. Ada BTM 3 benang, ada teodolit 3 benang. Ini pembacaannya, silakan diperhatikan. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini rumus perhitungan dengan 5 benang, ada 5 benang teodolit itu. Nanti kalau kita pegang alat teodolit ada yang 5 benang. Ini rumusnya, silakan diperhatikan. Ini contoh perhitungan. Ini pembacaan benang dalam satuan cm. Yang ini soal latihan. Ini silakan nanti dikumpulkan soal latihan ini, hard copy, soft copy, dikumpulkan ke Bapak. Sekian, terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.